Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin telah saya bagikan buat setiap kita. Saudara, minggu ini kita sedang belajar untuk kita mempercayakan kehidupan kita. Kita melatih diri kita, hati kita terutama, untuk kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, saudara. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak jarang saudara bahwa ketika pengharapan kita tidak terjadi, doa kita mungkin belum dijawab, udah sekian lama kita berdoa nggak dijawab-jawab ya. Mungkin ketika kita dalam penantian-penantian itu, saudara, ya tidak sedikit dari kita yang mungkin akhirnya mengalami yang namanya kejenuhan, atau kita menjadi dingin dengan Tuhan. Ya, kita mulai menjadi biasa-biasa aja dengan Tuhan. Kita kehilangan gairah dengan Tuhan. Seperti dalam Yesaya pasal yang ke 43 ayat yang ke-24. Sebenarnya judul perikopnya bagus ya. Judul perikopnya adalah Tuhan memulihkan Israel ya. Tapi ini Tuhan di ayat-ayat awal ya, Tuhan sedang berbicara tentang apa yang bangsa Israel lakukan. Ya, Tuhan berkata seperti ini. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Ya. Kemudian, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Tuhan berkata, engkau tidak membawa persembahan kepadaku, engkau tidak memberikan korban bagiku, engkau tidak lagi memberikan seperti yang dulu engkau berikan. Saudara, kalau kita ingat ketika kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, kita bisa lewatkan banyak sekali waktu dengan Tuhan. Kita bisa kasih banyak sekali waktu kita bisa kasih malam hari, pagi hari, kita bisa berikan yang terbaik, lebih dari yang kita berikan hari ini mungkin kepada Tuhan ya. Tapi pagi hari ini mungkin Tuhan ingin menegur setiap kita untuk kita kembali memiliki hati yang bergairah kepada Tuhan. Saudara, dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib. Perbuatan baik kita itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik kita itu adalah bentuk dari ucapan syukur kita, bentuk dari kasih kita kepada Tuhan. Saudara, korban itu berbeda dengan persembahan. Persembahan itu kita berikan dari apa yang ada pada kita, yang memang kita punya ya, dan kita khususkan untuk kita berikan sebagai persembahan. Tapi korban itu kita memberikan apa yang seharusnya menjadi bagian kita berikan kepada Tuhan. Kalau saudara pernah tahu, dengar ada namanya korban persembahan. Korban persembahan, saudara, itu adalah sesuatu yang seharusnya kita pakai buat diri kita, tapi kita berikan sebagai korban di hadapan Allah. Kita berikan korban yang lainnya, korban ucapan syukur misalnya ya. Korban ucapan syukur adalah korban yang mungkin buat orang lain susah mengucap syukur. Mungkin kita juga merasa susah untuk kita bersyukur. Ya, saya kasih contoh saudara, mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Tidak mudah buat kita untuk mengucap syukur. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan yang baik buat keluarga kita, Tuhan lebih mengasihi orang yang kita kasihi, sehingga kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa orang yang kami kasihi telah bersama-sama dengan Engkau. Itu korban syukur. Atau kita bersyukur di tengah-tengah keadaan yang terhimpit, kita menaikkan ucapan syukur. Mungkin doa kita belum dijawab, mungkin pengharapan kita belum terjadi, tapi kita bersyukur buat penyediaan Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, kita bersyukur buat jawaban doa kita. Ya, itu namanya korban syukur. Saudara, yang namanya korban itu selalu menghasilkan sesuatu yang sering kita rasakan sakit, saudara. Tidak ada orang yang berkorban kemudian tidak mengalami sesuatu yang sakit dalam hidupnya. Kalau waktu kita memberikan korban waktu kita untuk kita berikan kepada Tuhan, kita memberikan mungkin hasil dari apa yang kita kerjakan, kita persembahkan buat Tuhan. Saudara, korban kita di hadapan Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Korban diberikan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan, sebagai suatu ungkapan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita memberikan korban di hadapan Allah.
Ada yang namanya korban persembahan, korban ucapan syukur. Saudara, waktu kita memberikan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan, korban syukur di hadapan Tuhan, mungkin persoalan kita belum terselesaikan, tapi kita telah bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jalan keluar yang Tuhan berikan. Ini yang sering dilakukan oleh Raja Daud. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, Daud sering berkata, ya, seperti ayat yang 2 hari yang lalu kita baca dalam Mazmur 138 ayat 8. Daud berkata, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Apakah sudah selesai? Belum. Tapi Daud menaikkan ucapan syukur. Dia berkata, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan yang akan membela aku. Tuhan yang akan menuntun aku. Saudara, dalam keadaan-keadaan kita yang mungkin jawaban doa belum kelihatan, pengharapan belum terjadi, jangan biarkan hidupmu menjadi dingin dengan Tuhan. Jangan biarkan keadaan kita menjadi dingin dengan Tuhan, saudara. Atau mungkin hari ini mungkin kita kelimpahan. Jangan biarkan kelimpahan itu membuat kita menjadi dingin dengan Tuhan. Biar kita tetap bergairah dengan Tuhan. Kita tetap memiliki hati untuk menyembah Dia, mempermuliakan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Dia, dengan pribadinya, dengan firman-Nya. Saudara, ada banyak kali waktu-waktu yang seharusnya bisa kita berikan buat Tuhan, tapi kita habiskan untuk hal-hal yang lain. Mari kita kembali kepada Tuhan hari ini. Mari kita berikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara, tidak selalu berbicara tentang uang. Lebih dari itu semua, Tuhan mau hati kita. Ya, ketika Tuhan berfirman menegur umatnya, Tuhan tidak berbicara tentang korban-korban secara lahiriah. Tuhan berbicara korban yang berbicara tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan, untuk kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Biar pagi hari ini kita belajar sesuatu dan kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kau memberkati, menguatkan setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa firman-Mu ajaib, firman-Mu menegur, membangkitkan gairah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, Engkau menyertai kami. Kaulah gunung batu kami, kota benteng kami, pertahanan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.